Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, amma ba'd. Jamaah salat subuh pengajian Ahad Waqi yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur patut kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan berupa niat, berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul melangkahkan kaki untuk melaksanakan suatu amalan, yakni pengajian menuntut ilmu, sehingga tanpa ada suatu halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat baring salam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir, dan kita selalu gaungkan salawat kepadanya. Jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, pengajian kesempatan yang mulia ini, kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang berjudul Bahagia Menyambut Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan sama-sama kedatangan bulan suci mulia, yaitu bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Eni Harjanti. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acaranya ini kajian yang akan langsung disampaikan oleh Ustazah Hajah Eni Harjanti. Kepada beliau sepenuhnya dipersilakan. Aku memiliki sakit. Gimana? Aku di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkung-langkung lebih-lebih kepada Bapak Imam besarnya sini, Pak Arif Gundiwau, senior saya, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bini sepuh. Lah kalau mantan bisa sepuh bini sepuh ya. Kalau jamaah itu sama saja. Ya. Tidak ada aturan pejabat kudune ngarep gitu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahagia menyambut bulan Ramadan. Senang sebentar lagi Ramadan. Ada satu ungkapan yang berbunyi, mang fariha bidukhuli Ramadana karamaulahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bergembira menyambut hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya haram masuk neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ungkapan.
Sing sapa wonge seneng nyambut tekane wulan Ramadan, jasadnya haram masuk neraka. Tetapi itu tidak cukup dengan ungkapan rasa seneng. Artinya tidak cukup kita berkata seneng sesuk poso, seneng sesuk poso, seneng sesuk poso, enggak. Tapi rasa seneng itu harus diwujudkan dengan sebuah tindakan, harus diwujudkan dengan sebuah amal yang nandake bilih kula panjenengan seneng. Jadi rasa seneng itu adanya di dalam hati. Kalau tidak diwujudkan dengan amal perbuatan, orang lain nggak ngerti kalau seneng. Duh, suamiku itu cinta mati kepadaku, nek duwe duit aku ora tau dikei. Nek lunga aku ora tau dijak, nek repot aku ora tau diewangi. Itu terbukti mboten cintanya? Tidak. Sama halnya panjenengan ngendika aku seneng hadirnya bulan Ramadan, aku bahagia dengan datangnya Ramadan, tetapi kita tidak melakukan apapun untuk menyambut hadirnya Ramadan. Niku ngapusi. Mila pada pagi hari ini pertama saya matur ngopo seneng tekane bulan Ramadan. Nomor 2, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan rasa senang saya terhadap bulan Ramadan. Nih jamaahnya banyak. Kita sepakat jam berapa selesai? 5 kurang seperempat, 6 kurang seperempat ya. Saya diberi info jam 6 kurang 15 selesai. Karena ibu-ibu mau pindah ke Sultonen, saya mau pindah ke Mataram. Masjid Mataram jam 6 ya. Jadi ini jadwal saya sebenarnya Masjid Mataram jam 6, SD Muhammadiyah Demangan jam 8. Terus di sini saya tanya, bisa enggak selesai sebelum jam 6? Bisa Bu, kalau bisa insya Allah saya subuhan di sini sebelum jam 6 saya pamit untuk pindah Masjid Mataram Pakel. Bapak Ibu yang saya hormati, apa alasan kita senang terhadap hadirnya bulan Ramadan? Dalam satu hadis yang sangat familiar sekali, panjenengan sudah apal, saya nggak matur. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Itu yang membuat kita senang. Apakah ketika surga itu dibuka kemudian kita itu bisa masuk surga? Belum tentu, karena surga adalah tempat. Seindah apapun tempat, kalau kita tidak berjalan menuju ke sana, maka kita tidak akan sampai. Ya, saat niki cerita orang-orang pada lewat ke timur, terus perso dana keistimewaan tinggal gawe gedung gede banget neng Embung Giwangan. Orang bilang Embung Giwangan saiki bagus, jenengan nggak bakal tekan kono kalau nggak niat ke sana dan nggak jalan ke sana. Maka surga itu dibuka. Tapi kalau bulan Ramadan panjenengan tidak berusaha untuk menuju surga, walaupun dibuka lebar-lebar kita tidak akan ke surga. Apa artinya? Bukan bermakna surga kita terus kuncine dilaki kabeh. Bukan bermakna neraka kemudian ditutup, tetapi akses, kesempatan menuju surga yang dibuka lebar. Terus maknanya surga dibuka itu kesempatan untuk meraih surga di bulan Ramadan itu luar biasa. Banyak. Pertama, kalau dikatakan ada 8 pintu besar di bulan 8 pintu besar surga. Kemudian ada lebih dari 120 kunci masuk surga. Maka dari sekian pintu dan dari sekian kunci itu bisa diperoleh di bulan Ramadan. Mila digandake lebar-lebar. Salah satunya kunci pintu Aroyan. Apa itu pintu Aroyan? Pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang ahli puasa. Ya, satu Bu, kenapa dikatakan surga itu
dibuka lebar-lebar karena ada banyak pintu yang bisa dilewati oleh orang yang berpuasa. Pertama namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang ahli puasa. Ahli puasa, harapan kita tidak hanya puasa Ramadan, tapi disempurnakan dengan puasa Syawal. Disempurnakan karena puasa sunnah bertujuan untuk menutup andai ada kekurangan-kekurangan, andai ada pahala-pahala yang tercecer di saat bulan Ramadan, menutupnya. Bagaimana? Berlatih 30 hari di bulan Ramadan, kemudian kita merasa enteng dengan puasa sunnah Syawal. Kalau kita sudah puasa sunnah Syawal, bagaimana kita menjadi membiasakan untuk puasa Senin, Kemis dan seterusnya. Ini yang disebut dengan pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu yang kedua, ada yang namanya pintu sholat, yang hanya dimasuki oleh para ahli sholat. Kita lihat ada di surat Mudatsir yang ringan saja, ya. Ada di surat Al-Mudatsir itu ada perbedaan orang sholat dan tidak sholat. Kemana-mana kita berdua, runtang-runtung kita bersama. Saya bilang takziah bareng, tilik wong loro bareng, mangkat pengajian bareng, pergi kemana-mana bareng. Tapi yang sebagian masuk surga, yang sebagian tidak. Kemudian yang masuk surga itu ngelongok ngalor ngidul. Kemana kancaku kok tidak ada? Kemudian dia berkata, masalah kokum fisakor? Ngopo kowe do mlebu neraka gitu loh. Karena kemarin ning ndi bareng, lunga ngalor ngidul bareng. Sekarang aku di surga kok kalian di neraka. Ini surat Al-Mudatsir, surat ke-74 ayat 42. Kenapa kalian pada di neraka? Qalu lam naka minal musallin. Temen aku dhisik ra tau salat. Jadi ada orang yang ngalor ngidul di dunia ini bersama-sama, tetapi ketika di akhirat sebagian ke surga, sebagian tidak. Nah, ketika ditanya penyebabnya ngopo kowe ora mlebu swarga, jawabnya karena aku dhisik ora tahu salat. Nah, di bulan Ramadan salat kita itu secara kuantitatif dan kualitatif, secara jumlah dan mutu itu lebih bagus. Secara jumlah yang tidak biasa qiyamul lail. Saya bilang qiyamul lail karena kalau saya bilang tarawih tok, habis Syawal enggak pernah sholat malam. Kenapa? Tarawih enene mung Ramadan, kan gitu. Tapi kalau saya sebut qiyamul lail, kapanpun kita bisa. Minimal witir. Kalau takut gak bisa bangun jam 3, witir menjelang tidur. Tapi itu sudah termasuk qiyamul lail, witir. Secara jumlah. Yang tidak biasa sholat duha, Ramadan duha. Minimal niatnya ben ra ngelak banget. Gitu, terwudu. Yang tidak biasa sholat rawatib, sholat sunnah, yang menyertai, yang mengakhiri sholat wajib kita, kemudian kita lakukan. Ini secara kuantitas, sholat kita tambah. Secara kualitas, yang tidak biasa ke masjid jadi ke masjid. Yang tidak bisa biasa jamaah jadi berjamaah. Yang tidak biasa tepat waktu jadi tepat waktu. Karena apa? Saya matur sholat yang berkualitas itu, sholat yang bermutu itu, satu, lengkap. Kok lengkap? 5. Karena ada orang sholat kok mung maghrib tok. Ya, karena pas sholat dinggo sosialite, sosialite nggo serawung tonggo. Ada orang nggak pernah serawung, pirsa serawung ya, berteman. Ra kenal tonggo, kenale nek neng masjid. Lah paling banyak jamaah ki nek salat maghrib, terus mangkat neng masjid maghrib. Liyane blas ora. Tapi alhamdulillah ketika Ramadan minimal maghrib, isya, subuh.
Yang kedua duhur asar itu kan jam-jam hausnya. Jadi tinggu wudu enak banget gitu nih. Anggere aja nyolong, ngelek sithik gitu nggih. Itu batal. Nyun ngapunten. 1. Secara jumlah lengkap. Salat yang berkualitas itu di awal waktu, alal wahtiha. Ketika Ramadan kita biasanya lebih nunggu waktu salat. Kalau enggak Ramadan krungu adzan nyantai. Tapi ketika Ramadan kok adzan ya. Ini pertanda kita nunggu sholat. Begitu waktu sholat masuk kita sholat. Mutu yang kedua kita ambil. Apa bu? Tepat waktu atau di awal waktu. Sholat yang berkualitas berjamaah. Berjamaah syukur ke masjid. Kenapa syukur ke masjid? Perjalanan kita dari rumah hingga masjid. Ketika kita sudah berwudu dari rumah, insya Allah akan meningkatkan derajat kita dan mengurangi dosa kita. Melaku sikil tengen munggah derajate, sikil kiwa sudah dosane. Sudah wudu dari rumah mangkat ke masjid delalah masjid ado. Ibu-ibu kemudian bertanya, Bu, bukankah perempuan lebih afdol sholat di rumah? Nanti ada Pak Arif, ada yang lain-lain Ustadz. Memang ada satu hadis bahwa sebaik-baik perempuan adalah sholat di rumah. Dan di rumah itu pun di bilik atau di kamar. Tetapi hadis itu ada yang sifatnya kondisional utawa situasional. Apa kondisional itu? Ketika satu, keamanan bagi wanita tidak terjamin. Dulu Bu, saya belum haji dulu dikandani orang. Nek munggah kaji hati-hati, nek numpak taksi sing numpak sing lanang dhisik, engko nek medun sing wedok dhisik, mergo sopire mengko blandangke jamaah, sopir rata-rata orang Mesir gitu. Ternyata setelah saya sering ke sana, ki ora eneng ngono kuwi. Tidak ada, karena zamannya sudah berbeda. Bagaimana mau melakukan sejahat itu? Di Mekah itu ngelanggar lampu merah saja 400 real alias 1.600.000. Makanya orang tertib. Di sini ngelanggar lampu merah 50.000. Sing duwe duit oke, mending ngelanggar kan gitu, asal cepet. Di sana begitu lampu merah CCTV nyala, besok tok kenanya berapa? 400 real. Untuk melanggar lampu merah. Gimana enggak tertib? Nah, situasi dan kondisi membuat perempuan itu insya Allah aman pergi ke masjid. Satu contoh saya bilang, kapan perempuan tidak baik ke masjid? Satu, ketika keamanan terganggu. Dan yang tidak aman. Saya tadi rodok telat sithik, tapi enggak telat sholatnya. Karena saya nunggu adzan baru berangkat. Kalau sebelum adzan ketoke ya aku keloyongan ya ini ki ora patek apik ngono lho, beda karo nek laki-laki ngimami. Karena saya enggak ngimami, saya berpikir aku andi mepet pun tidak ada masalah, tapi depan rumah muadzinnya datang, adzan saya pergi. Wis rodok patut nek lunga subuh. Kalau lunga jam 3 itu kalau tidak kepepet banget ora patek patut ibu-ibu metu jam segitu gitu, kecuali memang kita pedagang pasar yang harus jam segitu berangkat, ini beda. Yang kedua, ketika jamaah kita tidak mencederai akhlak yang akhirnya membuat fitnah. Satu contoh, Bu Siai ngopo toko rajin ning masjid lagi seneng karo muadzine, itu lebih baik rasah neng masjid, karena akan menimbulkan fitnah yang saya sebut mencederai syariat. Itu rasanya masjid sik ngantek lerem. Kalau kita keluar dari rumah kayak beberapa waktu yang lalu ada telitih, ada jambret, ketika kita keluar dari rumah sudah dikuntit orang. Nah itu perempuan lebih baik sholat di rumah. Tetapi masalahnya sekarang ibu-ibu itu jam 09.00 bengi lunga tuku bakmi we biasa. Jam 4 esok mangkat neng pasar biasa. Metruk sekolah, jalan-jalan neng mall neng di biasa.
kenapa sholat tidak menjadi biasa? Saya setuju, sebaik-baik perempuan sholat di rumah, ning jenengan ya rasah ning dindi. Lah nek sholate ra itu apa meneh liyane? Gitu. Nggih, jaga diri baik-baik, hilangkan segala bentuk fitnah dan sebagainya, kita sholat ke masjid. Mengapa kita sholat ke masjid? Ini masih dalam rangkaian mari kita semangati menyambut bulan Ramadan dengan happy. Kenapa kita ke masjid? Satu, pergi ke masjid ada nilai silaturahmi. Ada orang sakit gak ditengok orang sampai mari. Kenapa? Tonggone ratu ngerti nek dek loro. Kenapa tonggone ra ngerti nek loro? Lah tau ning masjid dadi ra ketok. Akan berbeda dengan orang yang tiap hari ke masjid. Begitu subuh gak kelihatan, duhur gak kelihatan, nanti sampai malam gak kelihatan. Kok sesok subuh ra ketok meneh, mesti kita gini. Isrong dino ra subuhan. Neng di bocor lah. Yang satu bilang sakit, yang satu bilang nengok cucunya, yang satu bla. Lahan silaturahmi itu masjid. Cari sedulur itu masjid yang jelas-jelas sedulur satu iman, satu ideologi. Yang kedua, selain nilai silaturahmi, pergi ke masjid itu ada nilai edukasi. Nilai edukasinya apa, Bu? Satu, memperbaiki bacaan. Bacaan saya Al-Fatihah enggak pas, yang mestinya ihdinas muni ihdinas datar keporo padahal mestinya jero tapi kita Nah, kita tiap hari ke masjid denger ke imamnya bagus, oh nek maca Al-Fatihah gitu ya. Akhirnya kita makin lama makin baik. Kita baca Malikinas, oh yang ma panjang itu Maliki Yaumiddin, yang Malikinas itu pendek Malikinas. Saya biasa Malikinas, ternyata imamnya tidak seperti itu. Nah, ini namanya edukasi. Siapa yang diedukasi? Saya sendiri, karena bacaan saya nggak bagus, gara-gara saya ke masjid menjadi bagus. Perbendaharaan surat. Tadi rakaat pertama surat Al-Luqman tentang pendidikan. Ya Allah, ketika aku ke masjid, aku bisa. Ini loh surat Luqman, ini loh ayatnya, ya. Terus baca, kok panjang lah, ya wong 12 tekan 19, bagaimana gitu. Nih panjang. Ini mengedukasi, mendidik kita yang tadinya nggak ngerti, jadi ngerti. Di rumah bacanya nggak apa, saya mau baca surat Watini, Atin, rong dino ngapal kirapal, ndelalah mangkat ning masjid, magriban, imame baca Watini wa Zaitun, ndelalah imam magribnya Isa nggak hadir, ada imam yang lain maucane Watini meneh, maka begitu ke masjid rong dino apal Watini. Ini namanya edukasi. Manfaat pergi ke masjid, kita mendapatkan edukasi untuk kita. Belum lagi edukasi untuk anak putu. Kita tidak bisa berkata le yang masjid, dhisik simbah ya gaene ning masjid, ora dhisik ning ngantek saiki. Maka kalimat yang tepat le, ayo ning masjid. Bukan kono ning masjid. Berarti ibune ra mangkat. Ning nek ayo ning masjid berarti kabeh mangkat. Edukasi kedua. Jadi mengandung edukasi untuk diri sendiri dan orang lain. Apa manfaat jamaah ke masjid? Bapak Ibu, memotivasi, menyemangati kita. Saya matur di satu kajian, kalau di rumah bubar sholat duhur itu klepat selak kelingan gawean. Sholat maghrib neng omah, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wiritan saipit bar kuwi bablas. Tapi kalau kita ke masjid, kita dzikirnya agak panjang, kita tutup dengan sholat sunnah. Lalu ada orang yang negatif thinking alias suudon, riak kae. Nek neng omah ra sunnah kok nek neng masjid sunnah. Riak kae. Nek neng omah maca Rabbi firli wali walidayya satu aja karo mlayu, nek neng masjid kok suwe. Bukan riak, tapi kita
didorong oleh situasi dan kondisi bahwa di masjid itu nyaman, di masjid itu kancane oke, di masjid itu tidak ada yang mengganggu, maka itu memberi motivasi. Benten karo ning omah lagi bar salam delala ono kucing klotrek, kita melayu astagfirullah, bandeng kurung tak lebokke, melayu mulai sampai rumah cucunya manggil. Hal itu kalau di masjid mboten enten. Maka pergi ke masjid memotivasi kita untuk beribadah lebih baik. Surga dibuka. Dan sholat itu ada ketika Ramadan. Yang lain ada, tapi tidak seintens dan segiat di bulan Ramadan. Jamaah, sholat yang baik itu lengkap di awal waktu jamaah ke masjid. Jamaah dengan ke masjid itu rada beda. Ada yang dalilnya kula pun jamaah teng griya kali putu kula. Jadi tingkatan berikutnya ke masjid. Tingkatan berikutnya tumakninah, alon-alon. Baca Al-Fatihah pelan. Itu doa ingkang pungkasan sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Itu sholat yang berkualitas, yang bisa menjadi perantara kita masuk surga. Yang ketiga, kenapa kita harus bergembira? Di dalam Ramadan ada sedekah jariyah, ada sedekah ilmu sesekali kerso ngisi kultum dan sebagainya, ada sedekah duit. Kenapa lebih bergembira? Di saat kita ibadah sholat tidak ada kandungan puasa. Ketika kita sedekah tidak ada kandungan puasa. Tetapi ketika kita berpuasa ada kandungan sholat dan kandungan sedekah. Waktu kita sholat tok, ono mambu Ramadan. Nek Ramadan mesti mambu sholat dengan baik. Ketika kita sedekah tok, Ramadan tidak masuk di dalamnya. Tetapi di bulan Ramadan banyak sedekah yang bisa masuk di dalamnya. Jadi mengapa kita bergembira? Mengapa itu menjadi pintu surga? Karena banyaknya amal ibadah yang bisa kita lakukan. Sedekah itu menghantarkan kita untuk masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam berungkap di hadis riwayat Tirmidzi, as-sahihu qaribum minallah, qaribum minnanas, qaribum minal jannah, ba'idum minanar. Wong lomo kuwi cerak marang Gusti Allah, cerak marang menungso, cerak marang swarga, adoh saka neraka. Nah di bulan Ramadan ada yang diwangi nyelengi supaya kita bisa takjil. Ada yang kita menyisihkan sebagian rezeki supaya besok bisa sedekah, bisa infak, bisa saling memberi dan menerima tali kasih, bisa kita saling memperhatikan teman saudara, bahkan orang yang mampu pun kita beri sebagai bentuk sedekah, bukan yakat. Kalau yakat itu jelas 8 golongan yang menerima. Tapi kalau bernilai sedekah, saya matur almarhum Ustadz Sunardi Sahuri pernah menyampaikan begini, andai kalian ngerti ganjarane wong bayari jajan, mesti kowe do rebutan bayari. Mergo ora ngerti, dadi nek wayah bayar kondo dompete keri. Kita makan berlima rebutan bayar, nopo melih 5 jam 11. Lagi rampung krungu adzan terus dinggo salat. Energi yang kita bayar iki nggo salat. Apalagi kita njajake buka, apalagi kita njajake sahur. Ini luar biasa. Kok ada njajake sahur? Nggih, saya ngantri tuku lawuh. Begitu saya didoli arep bayar, dijawab pun dibayar Pak Niko. Ternyata Pak Niko sangat berharap ridhone Gusti Allah. Makanan yang saya makan hari ini untuk energi 1 hari. Luar biasa. Mila beliau ngendika, upamane do ngerti ganjarane mbayari jajan ngene iki koncone mesti do rebutan. Aku wae sing bayar ngono kuwi. Ning mergo ora ngerti gitu.
Dadi eneng wae alesane. Sing siji ra receh padahal bakule ya ndek susuk. Sing siji bilang dompetnya lali. Sing siji ini itu. Apa? Untuk menghindari supaya kita tidak bayar. Kuwi jenenge ra ngerti napa ganjarane wong sedekah makan, yaitu memberi makan orang lapar. Kan lapar, kita beri makan jajan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantara alasan mengapa kita harus bergembira. Karena di bulan Ramadan mengcover banyak ibadah yang masuk di dalamnya. Engkang angka kalih mengapa kita bergembira? Karena di bulan Ramadan akses menuju neraka ditutup. Apakah kemudian Allah mengunci pintu-pintu neraka? Mboten. Neraka itu dibuka nopo ditutup, nek awake dhewe ora mengarah ke sana atau menjauhi dari sana, ya tetep wae ra ono artine. Maknanya apa? Di bulan Ramadan banyak kesempatan-kesempatan yang menuju neraka diminimalisir, malah onten sing betul-betul ditutup. Kalau pemerintah bijak, mereka membuat keputusan, upamane wilayah mriki niki upama kok elek mboten sah nggih. Sampun Mas. Ini enak men nganggo wedangan barang itu. Ya, saya tadi cerita pengajian bar subuh itu banyak, Bu. Di tempat saya itu ndadak dzikir suwi akhirnya entek, padahal tidak buka akses untuk orang lain. Sedih. Pak Arif itu kalau malam Senin ke tempat saya, andi beliau itu mau nangis-nangis, sedih. Lah wong jamaah kok 13, 15. Saya itu putrine dimasuk ke sisan dadi ben rada oke gitu. Ada pengajian seperti ini di Kota Gede, di Purbayan. Itu enggak pakai dzikir khusus kalau pas pengajian. Jadi begitu sholat subuh selesai, kalau yang isi saya, bapak-bapak monggo balik kanan. Langsung di tempatnya tadi cukup balik kanan. Yang ibu-ibu tetap. Tapi kalau yang ngisi kakung karena sekaligus ngimami ya sudah. Enggak pakai begini. Pakai snack. Nanti kalau pulang gini nih ngambil terus bablas mulai. Nah di sini ini kan berarti enak banget toh. Nganggo wedangan tonjo. Ada panas kental. Penake wong ngaji niku rasa gawe wedang wis diwedangi. Coba ning omah jenengan nggodhog dhewe ngopo-ngopo dhewe. Oke. Makna neraka ditutup niku saya matur, saya kurang tahu sekarang. Dulu saya masih aktif ngalor ngidul zaman wali kotanya Pak Heri. Jogja ini kalau Ramadan karaoke tutup. Pasar Kembang tutup. Tempat-tempat yang kurang baik tutup. Ini tutup. Itu yang dinamakan pintu neraka ditutup. Kita mau kongko-kongko ngobrol, kalau anak sekarang bilang nongkrong ning cakruk, ra ono koncone, wong kancane padha trawe. Kita mau melek bengi hanya untuk gaple misalnya, enggak usah mergo aku kudu tangi peteng sahur. 10 hari terakhir daripada buat maksiat, daripada buat yang tidak bermanfaat, aku siapkan fisik untuk iktikaf. Punya duit yang kemarin untuk yang enggak benar, sekarang disiapkan untuk takjil. Ini yang disebut dengan pintu neraka itu ditutup. Akses kita enggak punya. Ya. Kita yang biasa karaokean ditulisi tutup. Enggak bisa. Kita yang biasanya ke kafe yang tidak ngena, kalau sekarang itu banyak kafe, jadi jangan berpikiran miring, nek neng kafe ini mesti ra bener. Ada orang bilang gini, itu kan saiki dadi wong ra bener, ngopo kerjane neng kafe? Kok saiki wong dodol kopi 5 gelas wae jenenge kafe kok, supaya menarik. Nggih, yang penting ada wifi sing didol padahal sego kucing. Karo kopi napa niku ning dijenengke kafe supaya napa mahasiswa pirang-pirang buka laptop ning kono setengah dina sing dituku mung kopi segelas karo pisang goreng loro gitu. Ning le nunut wifi-nan suwi ora apa-apa niate nilai sedekah. Saya hanya mau matur, jangan negatif thinking ketika mendengar kata kafe. Sekarang ini kafe sudah berbeda dengan Dulu itu kafe kan hanya tertentu yang menyediakan ini, sehingga ada image nek kerja ning kafe iki wonge ra genah utawa rapi. Sekarang ini aja kan pirang-pirang setelah ada UAD di sini itu semua bikin
kafe gitu. Rumah-rumah biasa dibikin kafe gitu. Nah, nyuwun sewu. Intinya bukan namanya. Intinya apa gerakan yang ada di dalamnya. Intinya apa yang ada, amal yang ada di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Jam segini ki ya wis doyan sarapan. Masya Allah. Tapi saya pamit. Ya. Pamit, nggak usah gimana-gimana. Saya pamit. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang disebut akses neraka ditutup. Lalu apa makna dari setan-setan dibelenggu? Intens ibadah kita, intens wudhu kita, instan baca Quran kita, itu yang bisa mengendalikan nafsu kita. Yang tadinya punya niat gak baik, baca Quran, menjadi ingat Allah. Yang tadinya pengen muring-muring, kita kemudian wudhu dan sholat. Nah, di bulan Ramadan, amal ibadah yang seperti itu luar biasa kita lakukan. Ini membawa makna disitulah setan-setan dibelenggu. Jadi jangan kepikir setannya terus ditaleni nganggo rantai gitu, itu tidak. Karena apa? Kenyataannya Ramadan masih ada maling enggak Pak? Banyak. Ramadan ada copet? Banyak. Kalau Ramadan itu kita pergi ke pasar gede gitu, itu peringatan banyak sekali. Ya, para pengunjung hati-hati tas, gini karena apa? Banyak copet. Saya pernah di Beringharjo Bu, dicopet orang-orangnya baik banget. Nyopet tak baik banget. Duit saya tinggal 1,55, yang 5.000 dingengehke. Coba kalau 5.000-nya juga diminta leku parkir bayar piye? Nggih. Saya bali mlebu goleki kenalan yuk det 5.000 gitu, repot. Saya bilang ini copet kok apik men, aku dingengi 5.000, dadine keneng tak nggo jupuk parkir dan untung wis blonjo, Masya Allah. Tetap ada seperti itu. Bapak Ibu, menikah salah satu yang membuat kenapa kita bahagia di bulan Ramadan, karena surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu dengan amal perbuatan kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Alhamdulillah hari Jumat ya kemarin saya di Kota Gede, karena hari ini minggu-minggu ini temanya hampir sama. Apa wujud gembira kita? Gembira kita adalah penuh persiapan. Menjelang menghadapi bulan Ramadan kita dengan penuh persiapan. Persiapan pertama cepat saja adalah persiapan batiniah, rohiyah, mental kita. Persiapan hati, persiapan mental. Yang kedua persiapan ilmiah, supaya poso kita tidak salah. Kita mikir buka, mikir sahur, tepatnya, afdolnya, sampai akhirnya mikir fidyah, mikir yakat fitrah. Itu semua ada ilmunya. Jangan sampai keliru. Kerungu imsak langsung mandegrek, ngopo sudah imsak. Lah segoni saya setengah piring, mboten pun imsak. Oh iki kurang ilmu fikihnya. Harus baca lagi surat Al-Baqarah 187. Tadi dibaca. Nggih, saya itu kalau ini kadang niteni. Tadi baca surat Luqman, kemudian diakhiri surat Al-Baqarah di rakaat keduanya, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, seterusnya. Di situ ada Bu, kapan kita berhenti makan? Ketika tampak jelas perbedaan benang putih dan benang hitam, itu artinya fajar. Jadi berhentinya makan sahur bukan imsak tetapi adzan subuh. Adzan subuh mandek stop. Ning nek imsak kok isih 3 sendok entekno. Imsak wedangku kok rung diminum, minumen. Paham Bu? Ini sangu ilmu. Ramadan sangu ilmu supaya ora kleru. Ramadan sangu fisik. Jasad sehat afiat. Fisiknya di eman-eman. Pak Arif dapat jatah berapa di tempat saya? Enggak tahu, tapi yang pasti traweh itu kalau sudah hari ke-15 sing watuk oke, sing waing oke, sing pilek oke, sing golek lendetan ya oke. Pertanda apa Bu? Wis capek. Mila di eman-eman badane supaya tidak terlalu lelah sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan lengkap dengan syariat-syariatnya.
Ramadan setengah bulan, masjid sepi, ora ada wegah, ning awake wis mulai kesel. Terus dalile ditokke, Kanjeng Nabi aja trawih 3 dina terus ning omah, aku tak ning omah. Nah, itu ta rumangsanya kita kaya Kanjeng Nabi. Wong kita itu ning masjid bendina ra duwe ganjaran kaya Kanjeng Nabi. Kita sholat trawih ping 30 itu nek disambung surate rung sedawa surate Kanjeng Nabi. Padahal kita ping 30 loh. Nggih. Kita sholat trawih 30 hari karo Kanjeng Nabi sewengi. Itu surate lebih panjang Rasul 1 malam. Lawang kita itu imam idola itu forkul kok. Enggak tri. Kalau tri itu kul huwallah, Falak, Anas. Lah kuliahnya neng di dadi forkul. Mangke tambane Al-Lahab. Nggih. Al-Kausar itu senenge pol. Komplit. Tidak ada yang nyamai. Mila cukup nggih. Cukup kita itu yang nyuwun ngapunten sangu ilmu supaya panjang terus sangu fisik. Yang terakhir kados dene kula aturke sedekah yaitu maliyah, sangu harta. Wujud kita bahagia menyambut Ramadan, persiapan iman, mental. Saya kemarin matur nomor 1 itu mental. Sadaro awake dhewe iki poso. Mentale harus kuat. Weruh es teh ya poso, mental. Diajak ngrenengi poso, itu mental. Diajak berbuat yang sesat, aku poso, itu mental. Karena apa? Mental bangsa kita itu sekarang meragukan. Saya kemarin cerita, saya punya kenalan jago DPR, kurang 3 dino itu dipastikan oke, padahal DPR RI niku. Nek kula sebutke jenenge jenengan belum tentu kenal wong ini Cilacap. Cilacap. Kurang 3 hari itu dipastikan jurkamnya. Piye Mas? Wilayah RT kono siap, beres. Terus sana tim suksese. Piye Mas? Beres. Kurang 3 hari. Malam harinya tim sukses itu dihubungi wis ra kena kabeh HP-ne. Betul. Padahal ini kemarin sudah 5 tahun di Senayan. Ini udah periode kedua. Ternyata pas selesai pemilu zong. Suaranya nggak ada, hanya 1-2. Padahal kurang 3 hari katanya beres, itu sudah 5 tahun jabat. Kenapa? Mentalnya rakyat yang kacau. Mentalnya rakyat dijoli 200.000 glimpang. Dijoli sembako glimpang. Ini menandakan bahwa mental itu gerakannya sangat cepat. Jadi kemarin sudah aku pokoknya iki, ternyata diteri iki mentalnya remuk. Lah sekarang saya matur, lah nanti kalau Ramadan mentalnya hancur kayak gitu gimana? Saya sering loh saya mentalnya hancur. Pagi-pagi nawa itu aku harus poso Senin Kemis gitu. Ndalala jam 8 esuk itu melakukan perjalanan yang di ini njet gelimpang. Itu kan mental. Nah monggo persiapan mental bahwa aku sedang puasa Ramadan. Berbagai hal yang terkait dengan pembatalan puasa harus kita singkirkan. Demikian Bapak Ibu nggih. Terus ilmu tadi cukup banyak. Yang ketiga sinau fisik yang kuat. Yang keempat maliyah sangu harta. Supaya apa? Bisa bayar takjil. Bisa infak ping 30 pendak arep mangkat subuh nggawa ra kita 2.000 cemplung. Engko arep salat isya nggawa meneh. Karena apa? Kita persiapan. Sekarang ini sudah nukerke infak dit 2.000-an, dit 5.000-an. Jadi sesuk nek mangkat ning masjid karek nyangking cemplung. Ini namanya persiapan harta. Jadi 4 persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Mengapa bergembira? Karena atur saya tadi apa yang harus dipersiapkan insya Allah sudah cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya diparingi kesempatan untuk silaturahmi. Saya matur nuwun, mudah-mudahan silaturahmi saya membawa manfaat untuk kita semuanya. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Cekap toh nggih jame, cocok toh? Nggih, sudah pas nggih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat, dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita nantinya. Dan semoga tidak ada kata puas dan lelah bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa hamdalah. Kurang masih ada salat satu. Oh gitu. Mohon maaf, sekadar informasi untuk daftar penakjil di Masjid Muhajirin masih tersedia 1 slot lagi. Mungkin ada dari jamaah yang ingin mengajukan diri ataupun kerabat untuk menjadi salah satu daftar penakjil di Masjid Muhajirin, dapat menghubungi takmir seperti itu. Ya, hari terakhir mungkin hari ini Bapak Ibu untuk pendaftaran daftar penakjil Masjid Muhajirin. Baik, kita tutup acara kajian kita pada pagi hari dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfirul khairat nun wal qalami wa maisrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.